Halo, perkenalkan nama saya Leni Indriani, NIM C1C1190012, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megareski. Di sini saya memenuhi tugas saya dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, yaitu menjelaskan makalah saya yang berjudul Kurangnya Minat Baca pada Siswa Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Pertama adalah hakikat minat baca. Minat baca adalah sumber motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat, serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar yang menggembirakan. Dan minat baca mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak di masa depan atau di masa yang akan datang. Hal tersebut juga adalah bagian dari proses pengembangan diri yang harus senantiasa diasah, sebab minat membaca tidak diperoleh dari lahir. Kedua adalah faktor penyebab rendahnya minat baca pada siswa. Rendahnya minat baca pada siswa sekolah dasar itu sangat berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca pada siswa, khususnya siswa SDN 006 Rambusa Ratu, Kabupaten Mamasa, tempat saya melakukan observasi, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya adalah faktor yang ada dalam diri siswa, seperti kemauan dan kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor dari luar diri siswa, atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekolah. Faktor eksternal ini sangat berpengaruh besar terhadap diri siswa tersebut, yaitu mempengaruhi motivasi, kemauan, dan cenderung untuk selalu membaca. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya minat baca yang sangat besar. Jika dibandingkan negara-negara lain, Indonesia mempunyai minat baca yang rendah. Menurut Hamijaya 2008 mengatakan bahwa fakta dan hasil penelitian menunjukkan rendahnya minat baca masyarakat kita Indonesia merupakan dampak dari kebijakan nasional pembangunan politik pendidikan atau budaya yang tidak memberi ruang kreatif, bahkan membelenggu berkembangnya minat baca masyarakat. Penyebab lain juga rendahnya minat baca, khususnya SDN 006 Rambusa Ratu Kabupaten Mamasa, yaitu kurang lengkapnya sarana pembelajaran dan budaya membaca. Untuk membaca buku saja, siswa harus membeli buku karena kurang lengkapnya koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah SDN 006 Rambusa Ratu yang begitu minim. Nah, salah satu dampak kurangnya minat baca siswa juga yaitu kurang kreatifnya guru. Menurut Jusmawati 2019 dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap guru itu harusnya dapat mengajar di depan kelas. Bahkan mengajar itu dapat dilakukan pula pada sekelompok siswa di luar kelas atau di mana saja. Mengajar itu merupakan salah satu komponen dari kompetensi-kompetensi guru, dan setiap guru memang harus menguasai secara terampil apa itu kegiatan mengajar. Sekarang upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa, itu ada beberapa peranan guru yang dapat meningkatkan minat baca siswa menurut observasi saya. Yang pertama, motivator. Jadi guru ini menjadi seseorang yang selalu mendorong dan memotivasi anak untuk mewujudkan minat baca yang tinggi. Yang kedua, dinamisator. Jadi guru ini mengatur dan mengelola semua kegiatan membaca anak dengan mendinamiskan seluruh sumber baca yang ada. Kemudian yang ketiga, supervisor. Jadi guru ini mengawasi proses membaca anak baik dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh, agar anak merasa selalu ada yang mengawasinya.
Yang keempat adalah konselor. Jadi guru ini memberikan petunjuk-petunjuk untuk menciptakan suasana psikologis yang kondusif demi terwujudnya jiwa, semangat, dan motivasi dalam membaca yang optimal. Dan yang kelima adalah evaluator. Jadi guru ini memberikan respon terhadap seluruh kegiatan membaca anak dan menilai hasil bacaan siswa dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pemahaman terhadap yang dibacanya. Selanjutnya, strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan minat baca siswa. Yang pertama, proses pembelajaran itu mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca buku. Yang kedua, buku bacaan itu dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya minat baca siswa. Yang keempat, menumbuhkan minat baca sejak dini. Kemudian yang kelima, meningkatkan frekuensi pameran buku di setiap kota atau kabupaten dengan melibatkan penerbit, LSM, perpustakaan, masyarakat pecinta buku, Depdiknas, dan sekolah-sekolah lain dengan mewajibkan siswa untuk berkunjung pada pameran buku tersebut. Adalah metode dan model untuk meningkatkan minat baca siswa. Ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode SSR atau Sustained Silent Reading atau membaca diam. Adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan minat baca. Jadi anak-anak membawa buku cerita setiap hari dan membacanya pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum proses belajar mengajar dimulai, siswa diberikan waktu selama 15-20 menit untuk membaca buku. Metode yang kedua adalah metode home reading atau membaca di rumah. Ini adalah satu kegiatan membaca yang dilakukan di rumah. Caranya ada 2. Yang pertama, siswa membaca buku yang ditugaskan. Kemudian orang tua harus mengawasi di rumah dan memberikan laporan kepada guru. Yang kedua yaitu siswa ditugaskan untuk membaca buku secara singkat kepada orang tua, kemudian orang tua itu melaporkan juga kepada guru apakah tugas membaca yang diberikan terlaksana dengan baik. Metode yang ketiga adalah metode reading challenge atau tantangan membaca. Ini bisa diterapkan di kelas atau di rumah. Yang terakhir adalah metode book week atau pekan buku.